Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Warisan ke, naturalisasi ke, apa ke, bahasa dah semua. Aku rasa bola ni tak payahlah. Kita berhenti je lah main bola ni, bukan ke mana pun. Setakat mana, Asia pun tak lepas. Lainlah kalau sukan apa, badminton ke, bowling ke. Ini buang masa, buang tenaga. Berpuluh-puluh tahun. Mengambilkan duit, mengambilkan masa. Apa pun tak dapat. Nak dapat syok, habis macam je. Tak payahlah buang masa, buang tenaga, buang duit negara lah. Korang nak cakap apa, cakap lah. Mahu memperlekehkan kemenangan bergaya dan bersejarah skuad Harimau Malaya ke atas Vietnam. Tetapi kegembiraan itu kurang getar dalam jiwa. Kurang getar katanya. Melihat nama barisan pemain yang berjuang di atas padang. Jika trend sebegini diteruskan, bermakna ramailah bakat anak tempatan tidak dapat diangkat ke pentas antarabangsa yang pastinya ibu bapa sudah hilang selera untuk memastikan anak mereka serius bermain bola sepak kerana tiada jaminan lagi dapat bermain ke peringkat lebih tinggi. Selain itu, ada juga yang berpandangan sukan termasuk bola sepak bukan hanya tentang kemenangan, tetapi perlu ada rasa cintakan negara dan jiwa kenegaraan. Justru tiada siapa yang kecewa melihat peningkatan prestasi dalam sukan kegemaran rakyat Malaysia ini. Tetapi rasa bangga itu pasti lebih membara apabila melihat anak tempatan sendiri. Kalau anda kata bola sepak ni resis pada kaum Cina dan India, jadi bagaimana pula dengan sukan badminton? Kenapa badminton hanya didominasi kaum Cina sejak tamatnya era anak-anak sidik? Sekarang ni pun hanya ada seorang Melayu dan seorang India saja dalam badminton. Adakah anda berani mengatakan sukan badminton resis pada Melayu dan India? Mesti tak kan? Orang Melayu pun tak ada yang komplain pasal ni. Bahkan majoriti yang pergi ke stadium sokong pemain badminton kita yang Cina tu Melayu tau. Kalau nak main isu rasism, Melayu turut didiskriminasi dalam bola sepak. Tengoklah hari ni yang main atas padang pun orang putih, bukannya orang Melayu kita. Pada hakikatnya bola sepak adalah sukan perniagaan, nak buat duit. Jadi mereka tak akan kisah bab kaum ni asalkan boleh dapat untung dan naikkan nama kelab dan negara. Sukan tak ada rasism, tapi ada favoritism. Dan favoritism ni bukan rasism, ianya lebih kepada networking kabel. Dan inilah yang kita harus persoalkan dan ubah, bukan tak habis-habis main isu kaum. Saya adil dalam penilaian dan saya tak akan jaga hati mana pihak. Kau suka ataupun kau tak suka, itulah hantar kau. Selamat petang, nama saya Ralvinder Singh. Hari ni saya tak nak cerita politik, saya nak cerita sukan bola sepak Malaysia. Masa saya kecil sampai sekarang saya memang peminat bola sepak. Saya sendiri pemain bola sepak last man. Kalau defender tu last man lah kerja saya, hantam orang. Kena red card tak apa. Tapi saya main kerja untuk last man, hantam orang saja. Atau nombor 2 saya goalkeeper lah. Okey. Dulu Malaysia 100% pemain bola sepak. Pasukan Malaysia ialah 100% orang Malaysia. Maksud orang Malaysia saya ialah Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak orang asli ya. Bukan macam sekarang orang Eropah lah, orang dari Afrika lah, orang tak tahu dari mana lah. Dia orang tak tahu kasih PR ke, kasih IC biru, jadikan pasukan, pemain pasukan Malaysia. Ada yang main dekat Malaysia, dekat klub-klub Malaysia, ada yang memang main dekat luar lah. So sekarang orang mengagung-agungkan, wah Malaysia menang, pasukan baru, sesuatu yang baru. Apa yang baru? Diorang tak kasih peluang dekat pemain-pemain lokal Malaysia dan diorang kasih peluang kepada orang asing. So sekarang dia bukan pasukan Malaysia, dia sekarang pasukan warga asing Malaysia, foreigner Malaysia football team. Understand or not? Kita sekarang pasukan warga asing Malaysia, bukan pasukan Malaysia sudah. So kenapa banyak peminat, banyak orang mengagung-agungkan? Ya orang ada pakai otak ke tak? Kita menggunakan warga asing dalam starting 11 tu. Kalau tengok semalam Malaysia lawan Vietnam, tak silap saya lah 2 orang Melayu saja daripada 11 pemain. Baki 11 orang tu semua warga asing. So apa yang orang Malaysia mengagung-agungkan pasukan Malaysia? Mana orang sudah pergi? Apa logiknya sekarang? Ini bola sepak lah. Kenapa tak mau bagi orang muda atau pemain yang sedia ada jadi pemain Malaysia? Ini soalan yang paling penting. Zaman Barisan Nasional pun sama, zaman sekarang Barisan Pakatan Harapan pun sama. Sekarang sudah lebih teruk. Bila Hanayo jadi menteri.
So, tak ada sebab lah kita tak payah mengagung-agungkan. Kalau kita boleh mengagung-agungkan kalau 100% tu pemain Malaysia. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak orang asli main. Bukan warga asing main untuk negara kita. Bukan. Saya haraplah rakyat Malaysia faham apa yang saya cakap. Kita kena fikir ke depan, bukan fikir ke belakang. Kita pakai warga asing. Orang nampak. Dekat serata dunia orang nampak. This Malaysia lah. Mana orang Malaysia dia? Tak nampak. Cuma nampak orang putih lah. Orang yang kulit jenis lain. Bukan orang Malaysia. So kita tak payahlah mengagung-agungkan. Saya haraplah rakyat faham. Inilah kerajaan Madani, Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebelum ni pun Kerajaan Barisan Nasional juga yang buat. Sekarang menteri daripada DAP. Saya sangat kesianlah terhadap pemain-pemain lokal Malaysia yang tak dapat chance untuk main lah. Saya terlalu kesianlah. Seperti dijangka, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah-silah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazabel. Isu ini mengundang dua persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacokan Belanda. Pemain-pemain warisan untuk Malaysia pula, walaupun beraksi di Liga Eropah dan Amerika Syarikat, bukan antara bintang utama di sana. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan Iran mempunyai pemain yang benar-benar elit dan lahir serta dibentuk dalam sistem bola sepak mereka sendiri. Kita bisa melihat ya, netizen-netizen dari Malaysia, bahkan media Malaysia, itu mengkritik berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia yang menaturalisasi banyak sekali pemain-pemain dari Eropa. Bukan hanya dari Eropa ya, tapi juga banyak dari negara-negara Amerika Selatan, dari Brazil, dari Argentina, dari negara Eropa seperti Spanyol. Apa yang disampaikan oleh media dan juga banyak kreator ataupun netizen dari Malaysia, ini dari mana para pemain ini? Apakah memiliki darah Malaysia atau tidak? Dan juga ketika tim nasional Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam sampai 4-0, ternyata netizen dari Malaysia itu tidak bahagia ataupun tidak senang. Tidak semuanya senang. Bahkan media Malaysia ini malah mengkritik berkaitan dengan kemenangan tersebut. Karena memang sangat banyak sekali pemain-pemain naturalisasi di sana. Dan netizen ataupun kreator dari Malaysia tadi mengatakan, di Malaysia ini kan banyak keturunan dari Tamil, Chinese, dan lain sebagainya. Kenapa tidak menggunakan pemain tersebut? Kenapa malah menaturalisasi banyak orang-orang dari Eropa, dari Amerika Selatan? Dan tentunya ini sangat berbeda dengan Indonesia. Karena Indonesia banyak menaturalisasi pemain, itu yang memiliki darah Indonesia. Siapa yang bisa membantah pemain-pemain tim nasional Indonesia sekarang ini yang dinaturalisasi ataupun yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu tidak memiliki darah Indonesia? Siapa yang bisa membantah? Tentunya itu tidak ada, karena memang secara historis dan juga sejarah ini sangat relate. Banyak keturunan Indonesia yang ada di Belanda, di Eropa, bahkan lebih dari 1,7 juta orang keturunan Indonesia yang ada di Belanda. Oleh karena itu, lahirlah banyak pemain-pemain hebat di liga-liga utama di Eropa yang sekarang ini bermain di tim nasional Indonesia, teman-teman. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan proyek naturalisasi negara tetangga kita, tentunya sangat beda kelas lah. Apalagi kalau misalkan ya ada salah satu netizen yang membandingkan, inilah tutor cara mengunggulkan gawang Vietnam. Tidak seperti Indonesia yang kebobolan 6-0 tanpa balas, tanpa bisa mengegolkan.
Hei, tim nasional Indonesia melawan Vietnam, mengalahkan Vietnam 3-0 tanpa balas. Itu di kandangnya Vietnam, dengan pressure yang sangat tinggi. Puluhan ribu penonton Vietnam, supporter Vietnam, yang mendukung Vietnam. Kita bisa mengalahkan Vietnam. Jadi kalau misalkan juga ada pundit dari Vietnam yang mengatakan bahwasanya tim nasional Indonesia itu tidak selevel lagi dengan tim nasional Malaysia. Dalam hal apa? Buktinya mana? Tim nasional Indonesia langsung lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi. Sedangkan Malaysia melalui kualifikasi. Kita akan lihat sajalah di Piala Asia nanti ya. Oh, kita sih tim nasional Indonesia sudah santai ya, karena kita udah lolos ke Piala Asia. Tidak perlu kualifikasi lagi. Kita tunggu aja lah di Piala Asia nanti, kita buktikan siapa yang benar-benar berkualitas. Tetap semangat, tetap dukung tim nasional Indonesia, karena timnas butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.